Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di rekaman yang ke-14 dan kita akan membahas Al-Miftahus Tsamin, kunci yang ke-8 dari tadabbur Al-Quran, yakni at-tiqrar wa tawakkuf, sering mengulang-ulang dan berhenti. Apa yang dimaksud di sini mengulang-ulang dan berhenti? Yang dimaksud adalah mengulang-ulang dan berhenti di saat membaca Al-Quran. Untuk apa? Listihdharil ma'ani wa ta'ammuq fi fahmi, untuk menghadirkan atau untuk memahami makna, kandungan makna dari ayat yang dibaca, dan juga dalam rangka untuk memperdalam pemahamannya. Jadi ini yang dimaksud mengulang-ulang dan berhenti di saat membaca Al-Quran. Intinya untuk menghadirkan atau untuk memahami makna dan juga memperdalam pemahamannya. Dasar dari pembahasan ini kita bisa lihat dalam beberapa riwayat. Di antaranya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Maka Nabi SAW memulai salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Jadi di rakaat pertama itu Nabi baca Al-Baqarah. Kemudian kata Hudzaifah, aku berkata di dalam hati. Kata Hudzaifah, yarka' indal mi'ah. Mungkin Nabi akan ruku setelah 100 ayat. Al-Baqarah itu kan 200 sekian ayat ya. Ada 2 juz lebih. Nah, di dalam hati Hudzaifah, beliau bergumam, mungkin Nabi itu akan ruku setelah membaca 100 ayat. Namun ternyata beliau tetap meneruskan, famadha. Maka aku berkata lagi, mungkin beliau akan sholat dengannya dalam 1 rakaat. 1 rakaat yang dimaksud di sini adalah dimaksudkan di sini adalah seluruh sholat. Oh, mungkin Nabi akan menghabiskan Al-Baqarah ini pada seluruh rakaat di dalam sholat. Kemudian ternyata beliau meneruskan bacaannya dan malah melanjutkan membaca surat An-Nisa. Lalu Nabi terus membacanya. Kemudian Nabi SAW mengawali surat Ali Imran, maka beliau pun membacanya sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW membacanya itu secara tartil. Nah, poinnya di sini, idza marra bi ayat, kata Hudzaifah, Nabi itu apabila melewati ayat fiha tasbih, yang mengandung di dalamnya tasbih, pensucian Allah, maka beliau membaca tasbih. Jika Nabi melewati ayat yang mengandung permohonan, maka Nabi pun meminta kepada Allah. Dan bila beliau melewati ayat yang mengandung makna perlindungan, maka beliau pun ta'awwadz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib, dari hadis Abu Hudzaifah ini ya jelaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau ketika melewati ayat tasbih maka beliau berhenti sejenak kemudian bertasbih. Ketika ada ayat mengandung permohonan maka beliau berhenti untuk memohon kepada Allah. Ketika ada ayat mengandung permintaan perlindungan maka beliau berhenti untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ada tawakuf di sini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah, dikatakan qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbah yuraddiduha in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah salat dengan membaca satu ayat yang beliau ulang-ulang sampai datangnya waktu subuh. Salatnya di malam hari. Jadi beliau mengulang-ulang satu ayat ini sampai masuknya waktu salat subuh. Ayat apa itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini diulang-ulang oleh Nabi SAW sampai datangnya waktu subuh. Maka berdasarkan riwayat Abu Dzar, di sini Nabi SAW melakukan yang namanya tikrar, yakni mengulang-ulang bacaan untuk mendalami makna, untuk memahami makna. Taib. Maka dari sini para sahabat dan juga para tabi'in, para ulama, para salafun saleh, mereka pun melakukan yang sama seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihi dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan hadhihi adatus salaf yuraddid ahaduhumul aya ila subhi. Ini adalah kebiasaannya para salaf, di mana salah seorang dari mereka ada yang mengulang-ulang satu ayat sampai datangnya waktu pagi. Masya Allah, tabarakar rahman, ikhwati fiddin wa akhwat fillah. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, salah satu di antara cara untuk kita bisa menangkap makna, untuk kita bisa memperdalam pemahaman tentang ayat Al-Quran yang kita baca, hendaknya kita mengulang-ulangnya. Kemudian ada tawakuf di situ. Dan Masya Allah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, terkadang yang namanya mengulang satu ayat itu juga terjadi tanpa sadar. Karena pengagungan, karena takjubnya terhadap ayat yang dibaca. Kadang kita refleks ingin mengulangnya kembali. Dan demikianlah, di situ orang akan mendapatkan nilai tadabbur yang luar biasa. Taib. Dan juga dikisahkan di dalam beberapa athar yang tidak akan kita sebutkan semuanya. Kita nukilkan beberapa di antaranya. Waraddada al-Hasanul Basri lailatan. Waraddada al-Hasanul Basri lailatan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengulang-ulang satu ayat di satu malam sampai datangnya waktu subuh. Apa ayat yang diulang-ulang oleh beliau? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menentukan jumlahnya, saking banyaknya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun, benar-benar Maha Penyayang. Ayat ini ada di surat An-Nahl ayat ke-18.
beliau Al-Imam Al-Hasanul Basri mengulang ayat-ayat ini, mengulang satu ayat ini sampai datangnya waktu subuh. Jadi di salat malamnya beliau ulang-ulang. Masya Allah. Faqila lahu fi dzalika. Beliau ditanya tentang itu. Kenapa ini ayat ini diulang-ulang sampai datangnya waktu subuh? Maka kemudian beliau mengatakan, inna fiha mu'tabiran. Sesungguhnya di dalam ayat itu terkandung pelajaran. Ma narfa'u tarfan wala narudduhu illa waqa'a ala ni'mah. Tidaklah kita mengedipkan mata, tidaklah kita melemparkan pandangan dan kita mengembalikannya. Tidaklah kita menggerakkan anggota badan dan kita mengembalikannya, melainkan selalu ada nikmat Allah di situ. Masya Allah. Dari seujung rambut sampai seujung kaki kita. Berkedipnya kita, di situ ada nikmat Allah. Ya. Bagaimana yang lebih besar dari itu? Maka kata beliau, wa ma la na'lamuhu min ni'amillahi aktsar. Dan apa yang tidak kita ketahui dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita dengarkan dari nikmat Allah, maka itu yang terdeteksi. Nikmat Allah, kata Imam Al-Hasanul Basri, yang tidak kita ketahui itu lebih banyak lagi. Dan demikianlah, Masya Allah. Dan ini yang seharusnya kita teladani. Sering mengulang-ulang ayat untuk mendalami makna. Taib. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih juga beliau mengatakan, waliya'lam anna ma yaqra'uhu laisa kalamu basyarin wa an yastahdhir 'azamatal mutakallim subhanahu wa yatadabbar kalamahu fa inna tadabbura huwal maqsud minal qira'ah wa illam yahsul at-tadabbur illa bitardidil ayat falyuraddidha. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, hendaknya pembaca Al-Quran itu dia benar-benar mengetahui, benar-benar menyadari bahwa yang dibacanya itu bukanlah perkataan manusia. Laisa kalamu basyarin, bukan perkataan manusia, tapi kalamullah. Maka kata beliau, hendaknya dia itu selalu menghadirkan rasa, menghadirkan perasaan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mutakallim, zat yang maha berfirman. Hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di saat kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Hadirkan perasaan akan keagungan Allah dan tadaburilah firman-firman-Nya Allah. Kenapa? Karena tadabur itulah tujuan daripada membaca Al-Quran. Nah, poinnya di sini kata beliau, wa illam yahsul at-tadabbur illa bitardidil ayat. Apabila tadabur itu tidak segera diperoleh kecuali dengan tardidul ayat, dengan mengulang-ulang satu ayat, falyuraddidha, maka hendaknya dia melakukannya, ulang-ulang ayat itu sampai betul-betul kita dapat makna dari tadabbur itu sendiri. Taib. Terakhir kami tutup dengan nasihatnya Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullahu taala, ya, di mana ikhwati fiddin wa akhwat fillah, beliau mengatakan, andaikan aku bisa sholat dalam 5 malam berturut-turut dengan membaca satu ayat saja, aku pasti akan mengulang-ulang dan mengharuskan pada diriku sendiri untuk mengamalkan isi ayat itu. Masya Allah. Ya, rasa-rasanya kita belum mempraktekkan itu. Mengulang-ulang ayat ya di dalam sholat malam kita untuk mendapatkan makna yang mendalam. Seumpama kata beliau, Allah tidak menguji aku dengan kelalaian, niscaya aku tidak akan melampaui satu ayat selama hidupku. Kenapa demikian? Li'anni li
fi kulli tadabburin ilman jadidan. Sebab kata beliau, setiap kali bertadabur aku menemukan ilmu baru. Wal Quran la yanqadi ajaibuhu. Sedangkan Al-Quran itu tidak akan pernah putus keajaiban-keajaibannya. Masya Allah. Satu ayat kalau kita dalami, kita ulang-ulang, kemudian kita tawakuf dengannya, kita pelajari tafsirannya, kandungannya, kemudian kita resapi, kita tadaburi, selalu menemukan ilmu baru di dalamnya. Sedangkan Al-Quran tidak akan pernah putus keajaiban-keajaibannya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.